وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغالي وانصروا دين محمد وابذلوا كل الغوالي وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsali wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Uhannikum bi hululi syahri Ramadan al-mubarak wa arba'ami'atin wa salasin wa arba'ina hijriyah. Ucapan tahniah kepada penggemar majlis zikir, majlis ilmu, majlis daurah di mana saja Anda berada pada siang hari yang mulia ini. Itu hari yang ke-8, itu hari yang ke-7 daripada Ramadan 1443. Ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya ahbabana fillah. Ucapan ahlan wa sahlan ya dhuyufar rahman. Pada kali ini kita akan mendaurahkan bersama dua buah kitab. Kitab yang pertama itu adalah muqtatafat daripada kitab Ar-Ruh, cuplikan muqtatafat daripada kitab Ar-Ruh lil Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, di mana dengan kitab Ar-Ruh yang walaupun dengan syuhrahnya dia sangat-sangat popular sekali, yang walaupun kitab Ar-Ruh ini diantara daripada rujukan ramai di kalangan para ulama-ulama kita dahulu, tapi ramai di kalangan ulama-ulama atau ramai di kalangan ahbabana yang berbeda pendapat dengan kita yang tidak mengetahui tentang isi kandungan yang ada di dalamnya. Kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim diantara daripada kitab Al-Qayyim, diantara daripada kitab yang amat berharga, di mana dengan pembahasan dan juga dengan pembicaraan yang dibicarakan di dalamnya itu berbicara tentang ruh, dunia arwah, dunia ruh, dan juga berbicara tentang perjalanan manusia pada marhalah yang ketiga. Jadi kalau dengan kita nak klasifikasikan perjalanan kita dalam kehidupan kita yang bermula daripada alamul arwah, yang bermula dengan alamul dar, bermula dengan alamul dar
ada persaksian Allah kepada makhluk atau kepada hamba-hambanya sejak daripada Allah ciptakan Nabiullah Adam sampai kepada penghujung umur dunia. Alastu bi rabbikum, tidakkah betul aku adalah sang pencipta kepada kalian kesemuanya? Mereka mengatakan qalu bala, mereka mengiyakan tentang persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu dengan alam kita yang pertama, yang dengan kita berada di dalam alamul arwah. Alam yang kedua, pada waktu dengan kita berada di dalam rahim ibu kandung, mak kandung kita masing-masing selama hampir lebih kurang dalam 9 bulanan. Ikut jenjang masa kita berada di dalam rahim, itu adalah merupakan alam kita yang kedua. Alam kita yang ketiga adalah alam kita sekarang. Yang kita sedang berada pada alam yang ketiga, penggal yang ketiga, di mana dengan kita menjalani atau juga akan menghabiskan peruntukan waktu yang Allah berikan kepada kita selama 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, ikut ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita pada masa kita berada di dalam rahim ibu kandung kita masing-masing. Jadi tidak ada yang meninggal dunia sebelum habis dan juga sebelum dia memperolehi jatah umur, ketentuan umur yang telah Allah tetapkan. Ketentuannya hanya dalam 20 tahun saja, yang itu meninggal dunia pada masa bujangan, itu meninggal dunia pada masa usia 40, yaitu meninggal dunia sebelum mendapatkan jawatan, yaitu meninggal dunia setelah sakit, itu meninggal dunia dalam keadaan tanpa ada gangguan yang mengganggu, meninggal secara mendadak. Itu sudah ada ketentuannya pada penggal alam yang kedua pada waktu kita berada di dalam rahim ibu kandung kita masing-masing. Maka dengan alam yang ketiga ini cukup menentukan. Jangan sampai dengan kita sebelum kita tinggalkan alam yang ketiga dengan kita dengan bahasa Abi di kucing. Bahasa yang baru Abi gunakan, kita kena dapatkan 4 sijil. Kita kena dapatkan 4 sijil atau juga 4 sertifikat. Sebelum dengan kita meninggalkan alam kita yang ketiga untuk menuju alam yang keempat, itu adalah alam barzah. Alam yang kelima itu adalah alam kebangkitan, dan juga alam yang keenam itu dengan kita ditempatkan insyaallah di dalam syurga, kesudahan yang abadi, kesudahan yang tidak ada kesudahan yang menyudahinya, khuludun la mauta fiha. Jadi kita punya peluang pada penggal yang ketiga untuk membuat persiapan beberapa vaksinisasi syariati atau beberapa sijil, di mana untuk kita mendapatkan sijil yang 4 tadi itu kita tidak perlu pergi ke pusat-pusat rawatan, kita tidak perlu pergi hospital, kita tidak perlu pergi ke jabatan KKM, kita tidak perlu berjumpa dengan pakar spesialis, kita tidak perlu keluar rumah, kita berada dimanapun dengan kita boleh memperolehinya. 4 sijil penting itu adalah 4 dokumen yang perlu kita siapkan sebelum kita pergi. Sebelum kita datang kemarin ditanyakan mana pas. Kalau kita pergi umrah mesti yang ditanyakan paspor yang pertama, mungkin juga dengan IC-nya, mungkin juga dengan sijil atau bukti dengan kita bebas COVID-19. Itu yang namanya swab test PCR. Kalau tadi itu kita tidak boleh terbang. Di antara daripada dokumen yang perlukan kita ada visa dan juga kita ada tiket. Nah sekarang kepergian yang terakhir dengan kita, di mana dengan alam yang akan kita tuju itu adalah alam barzah, kita juga harus memiliki beberapa dokumen penting. Jangan sampai kita gagal, itu bahasa kita. Jangan gagal untuk kita mendapatkan dokumen penting sebelum dengan kita menuju alam yang 3. Alam yang pertama sudah kita lalui, alam yang kedua sudah kita tinggalkan, alam yang ketiga adalah persiapan. Persiapan untuk kita menuju 3 awalim, 3 alam yang berikutnya, dengan alam yang terakhir itu adalah alam yang menentukan kesudahan daripada manusia, di mana alam yang keenam, alam yang kelima, alam yang keempat itu ditentukan oleh kita pada alam yang ketiga. Pada alam yang ketiga itu alam dunia, yang alam kita sekarang ini, kita diberikan kebebasan untuk mendapatkan sijil kebebasan kita daripada api neraka. Itu prosesnya di dunia. Untuk kita mendapatkan sijil masuk ke dalam surga, prosesnya juga di dunia. Untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah, itu juga prosesnya di dunia. Untuk kita mendapatkan keampunan dosa pun juga itu di sepanjang kita berada di dunia. Itu 4 sijil yang perlu kita persiapkan supaya dengan kita punya slogan bukan mai sejahtera tapi mai surgaku.
mai surgaku, mai ridwanku, mai firdausiku, mai adnan, jannatu aden atau mai an-na'im. Harus ada sijil surgawi, kalau tidak, kalau gagal kita tidak ada peluang untuk kembali ke dunia mempersiapkan 4 sijil yang tadi itu, dan juga tidak ada peluang ke dunia untuk kita mendapatkan mai surgaku kita bawa untuk apa saja, kita scan nanti di situ, scan pada waktu kita masuk dalam barza kita scan, maka keluar apakah kamu sudah punya 4 vaksin, sudah bawa 4 sijil atau tidak ada. Kalau tidak ada, kita tidak boleh patah balik ke dunia. Kita tidak ada peluang waktu. Umur kita sudah habis, rezeki kita sudah habis. Jadi jatah yang untuk dimakan, jatah untuk yang diminum, yang dilihat, yang didengar, yang kita lakukan itu sudah berakhir dengan kematian kita nanti. Jadi alam barzah inilah yang akan banyak dibicarakan di dalam kitab Ar-Ruh. Itu alam yang keempat. Itu alam yang keempat. Maka sebelum kita berpindah kepada alam yang keempat, harus ada penyata yang menyatakan bahwasanya dengan seseorang itu mendapatkan jaminan husnul khatimah. Harus ada penyata yang menyatakan dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk sijil, seseorang itu telah membawa sijil rahmah. Rahmah yang pertama, maghfirah yang kedua, kebebasan diri pada api neraka dan masuk surga sebagai pembalasan yang terakhir. Keempat-empat itu ada tersedia pada bulan Ramadan secara khusus, bahkan tersedia pada tiap waktu. Tiap selesai kita melaksanakan salat subuh dan maghrib, kita mendapatkan 3 paling tidak tuh tasbih, tahmid, takbir untuk kita mendapatkan sijil keampunan. Allahumma ajirna minan nar 7 kali untuk kita mendapatkan sijil kebebasan daripada api neraka. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum jangan tidak dibaca untuk kita mendapatkan sijil masuk surga. Kemudian untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Itulah dengan salatnya kita laksanakan, dengan aktiviti ibadah yang kita lakukan di sepanjang hidup. Khair. Nanti pas dengan kita, ini bukan omong kosong, ini bukan mereka-reka, ini alam yang akan kita temui bersama. Sekejap lagi entah bagaimana, apalagi kalau yang umurnya sudah tua, ya umur sudah 60, kemungkinan itu sangat-sangat besar sekali. Tapi jangan merasa yang muda-muda juga berarti lebih punya peluang lebih banyak. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang lebih muda pun ternyata lebih awal perginya daripada yang tua. Sampai yang muda mengatakan tua ini tanah matinya. Sampai keluar kata-kata semacam itu, tuh masih hidup lagi katanya. Dah 10 tahun tak berjumpa, pada waktu pergi ke Kucing ternyata terjumpa kembali. Masya Allah, tabarakallah, masih sehat, segar bugar, sehat afiat. Sementara yang usia baru dalam 40-an, ya arhamar rahimin, dah mulai gak terganggu mungkin. Kita katakan stroke, tapi macam seperti setengah stroke amalannya, ibadahnya, pemikirannya, pergerakannya. Cergas hanya dalam urusan dunia saja, tapi tidak cergas dalam urusan akhirat. Nah, kita mampu untuk menseimbangkan antara urusan dunia dan juga dengan urusan akhirat. Kenapa? Sebab kalau ternyata dengan kita gagal dan tidak berhasil untuk mempersiapkan diri buat 3 alam yang akan kita tuju bersama, yang bermula dengan penghembusan napas yang terakhir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari yang ke-7 daripada bulan Ramadan yang bertepatan dengan hari Sabtu kita puasa pada hari Ahad, kami memohon, kami meminta, kami merayu kepadamu ya Allah, bi barakati hadzal syahril azim, dengan kemuliaan bulan Ramadan, juga dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, dengan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan tiap yang mulia di sisimu. Kami bertawasul kepada tiap yang patut untuk kami jadikan sebagai wasilah untuk kami mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah karuniakan kepada kita husnul khitam, husnul khatimah, penghujung yang bagus, mai khatimah yang bagus, bukan mai sejahtera, Saudi mai tawakal, Mesir tak tahu mai apa pula. Yang serap pasti kita berslogan seperti itu, mai surgaku, mai rahmatku, mai maghfirahku, mai kebebasan diriku daripada api neraka. Sehingga dengan kita pada waktu kita berada di dalam kuburan kita masing-masing, renung,
mak ayah sudah pergi, mana dengan tu dan tuannya, mana dengan kakek dan juga dengan neneknya, mana juga dengan adik-beradik yang sudah pergi. Mereka sudah berada di alam barzakh, alam penantian. Alam penantian ini ternyata lebih lama daripada alam kita di dunia. Alam kita yang keempat lebih lama, sampai sekian kali ganda lebih lama daripada kita di dunia. Mungkin sampai 10 kali lipat. Secara pasti ada yang sudah sampai 3, 4, 5 ribu tahun. Kira-kira dengan Nabiullah Adam dalam berapa ribu tahun sudah beliau meninggal dunia. Dengan Nabiullah Ibrahim, dengan Nabiullah Nuh, dengan Nabiullah Isa, dengan Nabiullah Harun, dengan Nabiullah Idris. Satu persatu daripada para nabi-nabi yang terdahulu. Dengan Nabi akhir zaman saja beliau meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah. Tolak daripada 1443. Berarti Nabi kita telah meninggalkan kita selama 1433 tahun. Betul? Hitungannya? Hitung sendiri kalau tidak betul. Kira-kira kalau kita menyusun nanti Fikri, pantas tak ada nama. Fikri nanti dengan Fikri kita pada saat ketika menyusul dalam berapa lama dengan kita berada alam barzakh. Kita inginkan kalau rumah yang sempit kita gelisah, kalau rumah yang tak ada lampu kita gelisah, kalau rumah yang tak ada kipas kita gelisah, kalau rumah yang tidak ada aircon kita juga gelisah. Macam mana dengan seseorang boleh bertahan sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu tahun di tempat yang ukurannya, yang saiznya, yang keadaannya, yang bentuk dan rupanya kita sudah tengok. Di antara daripada kuburan-kuburan yang cantik, kuburan di kawasan Gombak, Perasan tersusun. Itu kawasan atasnya saja, bawahnya macam mana wajah bawahnya ikut persiapan yang dipersiapkan oleh penghuni-penghuninya pada waktu di alam di dunia. Pada waktu mereka pada alam yang ketiga. Kakak Nisma, Mama, semuanya, keluarga semuanya, keluarga Abi dan juga semuanya keluarga besar Mahat Anur. Kita tak nak kalau dengan kuburan kita tu macam seperti yang kita saksikan dengan mata kepala kita, di mana dengan angan-angan kita dan juga di antara daripada doa yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh, itu tidak pernah kita mohon pada waktu kita di dunia untuk kepentingan kita hidup di dunia, yaitu alam dunia yang kita sedang berada sekarang ini. Tak pernah dengan kita mengidam-idamkan, menginginkan, mengharapkan satu tempat kediaman yang besarnya sebesar KL, yang besarnya sebesar Pahang, yang besarnya sebesar Malaysia, itu tidak pernah. Tapi kita idamkan tempat kediaman yang semacam itu untuk di alam kubur. Itu maknanya dahsyat sungguh. Sebelum kita teruskan, tengok, mudah-mudahan ini membuka minda dan juga membuka wawasan dan juga pemikiran kita. Dalam berapa kali kita membaca Allahumma ajirna minan nar ajmal. Dalam berapa kali? 7 kali. Subuh 7 kali, maghrib 7 kali, besok macam tu lagi, lusa macam tu lagi. Saban hari kita minta perlindungan daripada api neraka. Itu apa maksudnya? Dahsyat sungguh. Siapa yang menerima vaksin sampai 5 dos sekarang ni? Tak ada. Sampai 4 pun tak ada. 3 pun masih ramai yang tak ambil. Masih ada dalam 7 jutaan rakyat kita, rakyat Malaysia yang belum mengambil dos yang ketiga, rakyat yang belum mengambil dos yang ketiga. Makanya dos ketiga tu dimasukkan sama kiji sama kiji dimasukkan. Kenapa? Sebab kalau yang 7 juta tadi itu tetap berkeras kepala tak nak ambil, maknanya mereka akan buang kerja. Buang kerja untuk 7 juta orang, bankrupt negara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus setakat 3 dos saja yang sudah, 4 tak ada. Maknanya tak berbahaya sangat. Allahumma ajirna minan nar, bukan setakat kita disuruh tiap lepas maghrib, tiap lepas subuh, tiap waktu justru kita disuruh minta perlindungan daripada api neraka. Maknanya itu dahsyat sungguh. Begitu juga dengan rahmat, begitu juga dengan maghfirahnya, begitu juga dengan kita minta perlindungan daripada azab kubur. Tiap kali kita salat di tasyahud yang terakhir, jangan lupa muslimin muslimat semuanya, sebelum kita salam lepas kepada fil alamina innaka hamidum majid, jangan bergegas nang
langsung salam sambung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau, aku berlindung dengan Engkau daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, daripada azab kubur. Dahsyat sungguh. 2 vaksin tidak cukup, 3 vaksin tidak cukup, 10 juga tidak cukup. Tiap hari, kalau tiap hari kita sholat tidak kurang daripada 5 kali, itu yang fardunya, kalikan saja seumur hidup kita. Kalau kita mulakan sholat daripada usia 7 tahun, muru abnaakum bis sholati li sab'in, sampai kita meninggal dunia, susah hitung sendiri. Usia kita tidak kurang daripada dalam 60 tahun salat. 60 tahun berarti 60 kali 360. 360 kali 360 atau 354, katakan saja, kali 5, kali tarawih, kali witir, kali duha, kali tahajud, kali sunat awabin, kali sunat gerhana bulan dan juga matahari. Ada dalam berapa juta kali dengan kita minta perlindungan daripada api neraka. Sampai saat ini siapa yang pernah minta perlindungan daripada Allahumma inna na'udzubika min COVID-19? Ya Hayyu ya Qayyum, abid COVID-19 daripada kami, kama ba'atta bainal masjidi wal maghrib. Macam seperti pada waktu kita minta rezeki, in kana fis sama'i fa'anzilhu, kita in kana fil ardi farfa'hu, wa in kana qariban fa'ab'idhu, wa in kana qalilan faqallilhu. Kita buat doa sebaliknya. Tak ada orang berdoa semacam itu. Tapi kita menggigil ketakutan. Kita punya patuh kepada arahan tentang COVID-19. Yang dengan arahan Allah saja kita tidak berbuat seperti itu. Negara dengan kapasitinya, negara dengan wewenang dan juga dengan power dan juga dengan otoritinya, belum pernah menegakkan, menegaskan, mengarahkan kepada rakyat agar patuh dengan arahan Allah, seperti mereka dengan tegasnya memerintahkan kepada kita agar kita patuh kepada arahan KKM atau arahan pihak-pihak yang berwenang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah kubra yang menimpa kepada agama, sedangkan kita sudah tahu, kita minta perlindungan daripada 4 perkara tadi itu pada tiap kali kita sholat. Bahaya sungguh. Jangan terperanjat dan terkejut selepas kematian baru kita nak sedar. Dan di mana umur dah habis, rezeki sudah habis, dan juga dunia pun sudah mulai akan hancur, atau dunia pun sudah dekat kiamat. Apa yang nak kita kejar? Kalau sudah dengan kematian yang menimpa kepada seseorang, kita tidak akan kembali. Na'udzubika min adzabi jahannam, kerana dahsyat sungguh neraka yang pertama. Wa na'udzubika min adzabil qabri, kerana itu masa penantian yang cukup lama daripada siksa kubur. Na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mamat, fitnah yang paling dahsyat. Fitnatil mamat itu dikatakan adalah kiamatnya tiap individu yang tidak berjumpa dengan hari kiamat. Qiyamatu kulli imri'in mautuhu wafatuhu. Kiamat daripada tiap individu itu adalah kematiannya. Dahsyat sungguh detik-detik kematian. Jeritan demi jeritan seperti apapun bentuknya, yang walaupun dengan jeritan itu tidak didengar tapi dirasakan oleh tubuh saat ketika dengan roh ditarik, dikeluarkan daripada jasad sampai keluar daripada ubun-ubunnya. Fitnatil mahya, fitnah kehidupan, wa fitnatil mamat, fitnah kematian, agar Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Maka dengan kita perlu perbaiki segala-galanya dalam kehidupan. Kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga tangan, kita jaga mulut, kita jaga kaki, kita jaga perut, kita jaga anggota, kita jaga lingkungan, kita jaga segala-galanya agar tidak ada penghalang. Oh, tak jadi. Gagal. Gimana nih? Kelek lain lagi masuk daripada situs lain. Kredit habis. Belang, Smatek. Tak ada cekik. Tak ada cekik.
Oke lah kalau kata dia, sentuhkan. Nah, tak apa, dia tak cakap macam tu, dia senyap je. Akhirnya kita gustan. Mungkin barangkali cermin tebal, kata Banip, Alphard kita tu cermin tebal. Okey, kita turunkan cermin, kaca turun. Tak buka-buka juga. Ni my smart tech-ku. Tapi kenapa dia tak boleh dibuka? Renung. My sorgaku. Tapi kenapa pintu surga tidak boleh kebuka? Mungkin gara-gara mata. Mungkin gara-gara tangan. Mungkin gara-gara mulut. Mungkin gara-gara kena makanan. Mungkin gara-gara kena minuman. Mungkin gara-gara kena perilaku kita. Naudzubillah, kalau dengan my surga kopi itu surga tak mau dibuka. Paham? Bayak. Scan. Tapi begitu sampai kepada my surgaku, ini air kot. Masih syukur lagi ada yang manual. Masuk dalam raga, masuk dalam beg plastik. Kalau tak boleh, dia panggil. Sematik macam tu juga, tasingku macam juga. Gara-gara karena tak ada kredit, kurang kredit saja kita tidak boleh lewat. Macam mana kalau pada tu kita kurang amal? Macam mana kalau pada tu dengan seadanya ternodai? Macam mana kalau dengan my surgaku ternyata gelap, tak boleh di-scan oleh malaikat disebabkan karena dosa dan kesalahannya? Sekaranglah waktunya untuk kita buat persiapan itu. Na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mungkin kita tidak berjumpa dengan dajjal, tapi dengan kita berjumpa dengan yang lebih dahsyat daripada dajjal. Itu adalah detik-detik kematian kita. Oke, sudah paham? Maka ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang lain bersama Abi, kita akan bersama dengan ketenangan dan kesenangan yang kita harapkan tidak pernah kita khayalkan di dunia, yang kita mohon tidak pernah kita mohon untuk kita sepanjang hidup di dunia. Allahumma sahlahu fi qabrihi, ya Allah luaskan kuburnya madal basar, sejauh mata dia memandang. Kuburannya kita mohon Fatih, Hasan, Naufal, Faris, Syahril, Fahrul Razi, Ismat, Tengku, itu dengan tempat yang kita idam-idamkan di dalam alam barzah itu sejauh mata kita memandang. Ya Allah, bagaimana kalau dengan kubur kita, kalau tidak disumpitkan pun, kalau tidak ada jepitannya, kalau tidak ada azab kubur pun, kita sudah teraniaya, kita sudah tersisa. Macam mana kami ya Allah, macam mana kami ya Rahman, macam mana kami ya Ghaffar, macam mana kami ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, macam mana kami ya Jabbar, ya Qa'ar, ya Matin, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rahimad Du'afa wal Masakin. Macam mana nasib kita pada waktu kita pergi, pada saat kita berada di dalam kubur kita, kalau bentuk kubur macam yang kita tengok depan mata kepala kita masing-masing. 1 kali 2, tak ada ekor, tak ada lampu, tak ada kipas, tak ada katil, tak ada bantal, tak ada alat, tidak ada segala-galanya. Kalau tanpa jepitan pun teraniaya, tersiksa. Gimana kalau dengan azab kubur? Na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita senantiasa selalu minta perlindungan daripada azab kubur. Kenapa? Sebab
Allah ingin memberikan kepahaman, kesadaran kepada kita dahsyat sungguh yang namanya azab kubur. Kalau kubur kita tidak menjadi raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebunan surga. Macam mana kita boleh bertahan sampai 100 tahun, 1000 tahun? Macam mana kita boleh tenang? Macam mana kita boleh tentram di dunia saja kalau lampu tak ada, api tak ada? Kita sudah gelisah, kita sudah teraniaya hanya karena tak ada air, hanya gara-gara karena tak ada api. Macam mana semuanya tidak ada? Yang bersamamu bukan Google Map, yang bersamamu bukan handphone, bukan kereta, bukan rumah, bukan harta, semuanya itu kita tinggalkan. Perbedaan kita pada waktu kita pergi daripada destinasi kepada destinasi. Kalau pada waktu kita berangkat daripada KLIA menuju Jeddah, kita buat bekalan satu dengan beberapa sijil yang kami sebutkan tadi itu. Selain daripada itu kita buat persiapan pakaiannya yang kira-kira cukup selama kita di sana. Baju berapa, kain berapa, singlet berapa, pakaian dalam pun juga berapa, seluar pun juga berapa, duit kena cukup supaya kita sedang berbelanja, sedang bersedekah juga kalau kita nak bersedekah. Tapi dokumen-dokumen yang bakalan akan kita bawa ke akhirat nanti itu tidak ada yang bersama kita. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita pergi balik ke kampung kita masing-masing, pergi Sarawak, pergi Kuching, pergi Sabah, kita bawa baju, kita bawa duit, kita bawa bekalan, kita bawa keperluan. Kalau seandainya tak ada bekalan pun, karena kita naik pesawat mas ada makanan, alhamdulillah tak perlu pikir tentang makanan, tentang sahur. Tapi kalau kita naik Asia tidak ada makanan, maka kita akan buat persiapan. Atau dengan kita prediksi waktu, ya kita sampai ke sana kita masih dan sahur lagi. Semuanya akan kita tinggalkan, aset kita tidak akan kita pindahkan, dokumen kita tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanya 4 sijil itu saja. Sijil yang pertama kebebasan daripada api neraka, sijil kedua kita mendapatkan keampunan dosa, sijil yang ketiga kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Agar dengan sijil yang keempat memainkan peranannya. Sebab kalau tanpa dua yang pertama tidak ada rahmah dan maghfirah, sijil surgaku tidak dapat di-scan. Pintu surga tidak akan kebuka. Yang ada adalah mai dosa kesalahanku, mai kemaksiatanku, mai kemungkaranku, mai kedegilanku. Naudzubillah. Kita ingin di alam kubur nanti berkat doa daripada orang ramai dan bekalannya kita bekalkan untuk diri pribadi kita masing-masing sebelum kita mati. Allahumma ja'al kuburana raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur kami kebun daripada kebun-kebunan surga, taman daripada taman-tamanan surga. Nikmat. Tak payah cukup dengan kita duduk di janda baik saja, tengok tanaman, tengok bunga, tengok tasik, tak layak untuk disebut tasik, tengok danau, tak layak untuk disebut danau, tengok kolam ikan, itu pun dah terasa nikmat. Alhamdulillah, sudah memberikan satu keindahan kepada kita. Kita inginkan raudhah min riyadil jinan. Maka sering-seringlah muslimin muslimat yang berada di luar, sering-seringlah berada di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Sebab orang yang berada di majlis ilmu, majlis talaqi, majlis zikir, berarti dia berada fi raudhatin min riyadil jinan. Nabi kita bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu berada di kebun, apabila kamu menemui, menjumpai, melewati kebun-kebunan surga, bukan kebun-kebunan dunia, bukan bunga, bukan kebun bunga, bukan kebun anggrek, bukan kebun bunga. Anggrek, bukan kebun bunga. Apa bahasa sini? Kebun bunga Okrit. Nah, kebun surga. Raudhah min riyadil jannah. Bertau. Mereka bertanya, sahabat bertanya, apakah itu kebun-kebunan surga ya Allah? Ya Rasulullah. Nabi kita menjawab, itu adalah majalisul dzikir, hilaqul dzikir, majlis-majlis dzikir. Itu untuk 4 vaksin yang perlu kita persiapkan sebelum kita berpindah kepada alam barzah. Dan masalah-masalah akan kita bincangkan bersama. Apakah pada waktu kita di kubur nanti kita kenal dengan Bang Ipan yang datang menziarahi Abi kalau Abi mati duluan. Assalamualaikum Abi.
Assalamualaikum Syekhana. Kalau mama juga meninggal, Assalamualaikum mama. Assalamualaikum Abidah Khairani. Assalamualaikum Nisma. Kenalkah kita dengan orang-orang yang datang mengunjungi kita lepas kita mati? Di satu pembahasan. Kalau pada waktu kita sudah meninggal dunia, ada manfaatnya kalau ada orang baca surah Quran atas kubur kita, hadiahkan baca-bacaan kepada kita. Ini permasalahan. Apakah dengan kita seronok kalau pada waktu ada orang menghadiahkan sesuatu kepada kita? Ini permasalahan. Banyak pembahasan akan kita bahas bersama. Sabar. Di samping juga dengan mimpi-mimpi daripada salafun saleh. Masya Allah, di mana Imam Sufyan Tsauri itu tinggi. Itu tinggi betul fi a'la paradisil jinan. Beliau di antara daripada Allah perkenankan untuk melihat zat Allah pada tiap waktu beliau kepada Imam Sufyan Tsauri. Cumana dengan Imam Hasan Basri, cumana dengan Imam Asy-Syafi'i, itu ternyata masing-masing dimimpikan dan juga masing-masing diceritakan. Sabar, nanti akan kita jumpai bersama, tapi Abi bacakan yang besar-besar dia tulisannya. Yang besar tulisannya akan Abi bacakan. Yang kecil tulisannya Abi tidak akan baca. Oke? Sepakat? Yang besar tulisannya Abi akan baca, yang kecil tulisannya Abi tidak akan baca. Kamu boleh baca yang besar, tak boleh baca yang besar, tetap Abi baca yang tulisannya besar saja. Yang tulisannya kecil itu yang terjemahannya itu Abi tak akan baca sebab pertama kecil tulisannya. Itu kalau dibesarkan lagi tulisannya mungkin jadi 350 bukan surat, akan lebih besar lagi. Ini pun udah kita kecilkan. Jadi Abi baca yang tulisannya besar-besar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beli baru selesai semalam. Makanya mukadimahnya pun tak ada buat mukadimah. Super tidak juga terlalu sibuk, tapi super malas. Atau super tak punya waktu, atau super kena tidak dapat meluangkan waktu. Abi bacakan hadis yang pertama, nanti kita pindah kepada kitab yang kedua. Al-Babul Awal, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu setelah salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selepas salat dan salam kita kepada para nabi-nabi dan rasul lainnya, dan juga kepada para sahabat dan keluarga dan para tabi'in, dan juga sampai kepada kita semuanya. Al-Babul Awal, bab yang pertama tentang orang-orang mati itu mengenali ziarah kunjungan orang-orang yang hidup dan juga mengetahui tentang salam daripada mereka. Maka kawan-kawan, balik kampung lah. Balik kampung. Saat kita balik kampung, jangan lupakan kubur mak dan ayah yang sudah meninggal. Datang ziarah, Assalamualaikum ayah. Mudah-mudahan mak ayah mendapatkan kelapangan di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Jadi biasakan diri pada masa lewat kawasan kubur itu kita salam. Jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan grup, jangan sibuk dengan apa saja. Tengok mereka di sebelah kananmu. Kalau kita pergi menuju ke arah KL, kawasan Gombak banyak kuburan di situ. Kawasan kuburan mana? Supaya kita nanti ada orang yang bagi salam. Bagi salam itu macam seperti orang bagi hadiah lah. Assalamualaikum. Maaf saya ada sedikit oleh-oleh nasi mandi. Seronok tak seronok. Yang beli kereta bagi kereta belum pernah lagi. Yang bagi kita kereta, yang bagi kita handphone ada alhamdulillah. Tapi tawarkan lagi. Yang nak habis jual 5.000 RM. iPad 13. Bi Ramadan Karim bi diskon. Ya nanti ikut yang minat, nanti lain lagi pembicaraannya. Tapi 1.000 tak boleh kakak. Kakak tawar 1.000. Tak boleh 1.000. Itu memang jenis mahal. Ada orang bagi kita rumah. Mungkin pernah ada. Ada orang bagi kita duit. Jelas ada. Ada orang bagi kita makanan, secara pasti. Ada orang bagi kita beras, iya itu memang. Gula juga seperti itu. Seronok tak seronok, macam tu ucapan Assalamualaikum kita kepada ahli kubur. Jangan kedekut. Apa susahnya akan ucapkan salam saja. Takkan kita tanah tengok mak ayah kita sendiri yang berada di sebelah kiri kita pada waktu kita pergi.
Sebelah kanan kita pada waktu kita beri Assalamualaikum mak ayah. Mudah-mudahan mak ayah mendapatkan kelapangan, mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah. Ya Allah ampunkan dosa kesalahan mereka. Ya Allah tempatkan mereka, kumpulkan mereka bersama para nabi-nabi dan rasul. Mereka tahu dengan ziarah orang yang berkunjung, dan yang kedua mendengar salam yang kita ucapkan. Qala Ibnu Abdul Bar, ini daripada ulama Malikiyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yang murru ala qabri akhihi, tidak ada daripada seorang muslim yang melintasi lokasi kawasan kubur saudaranya di dunia kemudian dia ucapkan salam, melainkan illa raddallahu alaihi ruhahu, Allah akan kembalikan roh kepada si mati tadi itu untuk dia menjawab salam yang diucapkan. Instruksi daripada Allah. Radda maniradu, siapa yang mengembalikan? Yang mengembalikan roh itu adalah Allah. Saking bahasa sini, bukan saking bahasa kita, saking karena terlampau pentingnya, karena terlampau menyeronokkan dan menyenangkannya, Allah kembalikan roh kepada si mati agar dia dapat menjawab salam yang kita ucapkan. Maka jangan sampai tidak kita salami. Kalau boleh berhenti, kita berhenti. Qala ila raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Wa fi sahihaini anhu, cukup satu hadis dulu. Hadza wabillahi taufik. Nanti kita sambung di sebelah asar. Jadwal nanti akan kita tetapkan. Kita baca apakah kedua-duanya, kita baca secara bergiliran, itu bergantung kepada keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama 40 buah hadis riwayat 40 orang daripada sahabat. Kenapa dengan 40 orang daripada sahabat? Tujuannya tidak lebih daripada hanya ingin mendapatkan apa yang Nabi kita janjikan. Nabi kita bersabda, barang siapa menghimpunkan 40 buah hadis, barang siapa menyematkan 40 buah hadis, barang siapa meriwayatkan 40 buah hadis, barang siapa mengamalkan 40 buah hadis, barang siapa mengongsikan 40 buah hadis dalam beberapa hari yang berbeda-beda, maka aku akan bagikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. Riwayat, maka dia akan dibangkit dalam keadaan aman bersama orang-orang baik nanti pada hari kiamat. Riwayat, akulah yang akan menjadi saksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Makanya terdapat dalam berapa ribu banyak kitab Al-Arba'in, 40 buah hadis tentang riya, 40 buah hadis tentang cinta, 40 buah hadis tentang amar ma'ruf, 40 buah hadis tentang an-nahyu anil munkar, 40 buah hadis tentang ibrah, 40 buah hadis tentang nasihat, 40 buah hadis tentang hukum halal dan haram, 40 buah hadis daripada 40 buah negara, 40 buah hadis daripada 40 orang tuk guru, 40 buah hadis daripada 40 orang sahabat. Hadis yang bersama kita sekarang ini bukan satu-satunya, banyak juga para masyayikh juga buat sebelumnya, tapi hadisnya berbeda-beda. Yang secara pasti adalah kumpulan kalian juga boleh buat. Kita baca Riyadhus Shalihin, kita baca At-Targhib wa Tarhib, kita baca kitab Sunan Abi Daud. Pilih 40 hadis itu, 40 hadis pilihan Al-Arba'in Al-Langkatiyah, Al-Arba'in Al-Banjariyah, Al-Arba'in Al-Jandabaikiyah, Al-Arba'in As-Selangoriyah, Al-Arba'in Al-Kalantaniyah, Al-Arba'in Al-Qadahiyah, Al-Arba'in Al-Pirakiyah, Al-Arba'in Al-Alur Janggusiyah. Terserah, tak ada masalah. Kita pilih 40 buah hadis pilihan, kita terjemahkan, kita syarahkan, kita terangkan, sehingga makna satu persatu daripada hadis tadi itu tersemat di dalam ingatan orang ramai, atau diamalkan oleh orang ramai, atau sampai kepada orang ramai. Ada di antara daripada yang akan dibangkit Allah dalam keadaan aman nanti pada hari kiamat. Jangan malas menulis. Kalau tak ada, kumpulkan 40 grup WhatsApp, itu sudah ada. Maksudnya 40 grup WhatsApp, 40 maklumat daripada 40 grup WhatsApp. Jadi tiap grup WhatsApp itu kita ambil, ada manfaat atau benda faedah, ya kita ambil, kita kumpulkan besar manfaatnya. Jangan sampai dengan kita tidak ada jasa
tulus ikhlas kepada umat. Al-arba'ina hadisan daripada riwayat 40 orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Segala puja dan puji bagi Allah sebagaimana sanjungan dan pujian orang yang bersyukur. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, kekasih sang pencipta alam semesta, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, papi munasabati hablati takhrij duf'ati tsaniyah, dan pada munasabah pada sempena haflah acara kesyukuran, acara wisudawan duf'ah yang ke-12, yang ke-12, 13 dan 14. Barisnya dibetulkan. Fafi munasabati hablati takhrij ad-duf'ati ats-tsaniyata asyara wa ats-tsalisata asyara wa rabi'ata asyara. Itu betul. Ini cetakan daripada PDF nih. Litulab, kepada pelajar laki-laki dan perempuan tafakuh fiddin di Ma'had Zain Tafakuh Fiddin Ma'had Az-Zain Al-Mekki Bogor. Sebab 3 periode kita tidak ada takharruj. 12, 13, 14. Kenapa tak ada? COVID-19 yang punya kerja. Nah, buat mana? Biasanya kita pada tiap bulan Muharram kita kumpul. InsyaAllah bulan Muharram akan datang kita ke sana. Semuanya dijemput. Ya, tapi duduk di Bogor itu sempit. Rumahnya sempit, asramanya sempit. Jangan tengok yang sempit. Kita tengok yang lebih sempit lagi daripada Bogor. Berarti ya, alam kubur. Itu lebih sempit lagi. Kita boleh talaki, kita boleh belajar, kita bersama. Intinya bukan ilmu yang kita dapatkan semata-mata, sebab dengan ilmu boleh kita dapatkan daripada mana-mana saja. Intinya berkumpul semacam ini. Anda boleh tenang, kita boleh bening, kita boleh terharu, kita boleh menangis kalau pada waktu kita berkumpul, susah menangis pada waktu kita sendirian. Yang walaupun dengan bahasa kita tidak apa, kita boleh menangis depan orang India pada waktu doa dengan bahasa Urdu. Kira-kira priti jela kira hati kira-kira pelati ya Allah ya Allah ya Allah ya kira-kira belal Allah ya Allah, nangis kita di belakang. Dia minta apa kita pun tak tahu, bahasanya pun kita tak paham, Abi pun tak apa cakap apa dan itu nangis kita. Kenapa? Ijtima majtama, baru berhimpun saja akan ada curahan rahmat, akan ada curahan maghfirah, akan ada ketenangan dan ketentraman jiwa, akan bersama kumpulan daripada para malaikat. Jalla jalaluh, kenali malaikat. Bagaimana kita akan malaikat kenal dengan kita? Kita nak kenal malaikat, kita tidak boleh kenal, tapi kita boleh dikenali oleh malaikat asal dengan subuh. Malaikat bersilih ganti, santri jangan masbuk. Habis dia tengok dah di kucing, tak ada masbuk. Subhanallah, semuanya rentangnya sama. Tanya. Ketua pergi. Tanya saja. Subhanallah, subhanallah. Tanya Azim, betul tak Azim? Kita subhanallah seorang je. Sudah nyata lengkap, bukan tak lengkap, tak terkumpul. Mereka terkumpul, yang walaupun tak banyak mana, kira-kira dalam 100-an yang terkumpul, tapi sama-sama dengan datang subhanallah. Dalam beberapa kali Abi datang semuanya sudah sampai ada di musalla. Kemudian pada waktu subhanallah baru saja instruksi daripada guru atau daripada santri, subhanallah semuanya, subhanallah. Betul Irfan? Betul nih, sumpah nih. Dia berani sumpah. Anggap memang betul, itu reality. Kita subhanallah. Subhanallah. 3 bulan baru ada sambungannya. Bagaimana kita boleh tak masbuk? Memang kadar kita itu mengundangkan kita masbuk. Asal subuh. Ya ta'aqabuna bikum malaikatun bilail, bersilih ganti mengawalmu, menemanimu, menyertaimu malaikat di waktu malam dan siang. Ya ta'aqabuna bikum, bersilih ganti kumpulan daripada malaikat yang bertugas untuk menemani kita di sepanjang hari. Malaikat di waktu siang, malaikat di waktu malam, dan mereka terkumpul wa yajtami'una, dan mereka terkumpul pada masa kita melaksanakan salat subuh dan pada waktu kita sama-sama melaksanakan salat asar. Jadi Allah tanyakan kepada mereka yang tugasnya sudah habis, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Jadi kata mereka buat laporan kepada Allah Jalla Jalaluh,
taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka waktu mereka salat dan kami tinggalkan mereka juga pada waktu mereka salat. Dua waktu itu jangan kita tinggalkan dan kita upayakan secara berjamaah supaya malaikat kenai kita elok nak nyaman. Kalau malaikat kenal kita, insya Allah kata malaikat tuh saya kenal dia. Bagi masuk aja lah. Ridwan, ya ada apa? Minta maaf, itu selalu kami nampak subuh, asar. Dia senantiasa berada pada saat yang paling akhir sekali. Hanya tak masbuk saja. Oke, katanya. Bagi dia masuk. Senang kan kalau mereka kenal? Kalau tak ada kenalan susah. Mana-mana saja susah kalau kita tak ada kenalan. Kalau tak ada syafaat tidak boleh. Atau boleh baca kitab. Buka je, tak kisah. Dulu Abi tengok anak Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, itu Abdul Rahman, itu juga dengan Syekh Muhammad, sambil main-main je. Tapi kamu jangan main-main lah, sambil main-main je. Pada waktu kami pengajian, kami yang serius. Anak Tuan Syekh, buka kitab saja. Betul pun kadang-kadang, batu dah, letak, balik. Tapi ternyata sekarang di antara dari para ulama besar kita adalah Syekh Muhammad bin Ismail Usman Zain Al-Yamani. Sampai apa yang diperkatakan oleh Syekh pada waktu beliau masih hidup, beliau juga boleh memperkatakannya. Oh, macam mana itu masih ingat? Kita sudah tak ingat, kita yang tua-tua tak ingat. Dia masih ingat lagi. Gerak saat cara penyampaian, maklumat yang disampaikan, rentak suara tak jauh beda dengan Syekhuna Ismail Usman Zain Al-Yamani. Ada berkatnya, tengok je situ, masyaallah tabarakallah. Ini dengan tahfiz-tahfiz yang masih kecil, bagi nampak sikit. Dzulkarnain, Zubair. Mana Dzulkarnain dengan Zubair? Zubair, Amar, Amir, Makmur, Arif, Afiq. Ada kalau ada itu Afiq kan senang kalau sudah ada nama. Nanti juga tolong bikinkan Nabi nama juga di sini. Nama ada di situ tuh. Nama yang pakai nama ada. Kalian yang tak ada nama tuh besar-besar kita belum kenal lagi. Fikri juga buat nama besok. Tak ada nama pakai pen yang tebal tuh Fikri Perak. Ini Fikri mama yang senantiasa dengan kita di Perak pergi mana-mana pada masa penganjuran program besar-besaran di Perak tempoh hari. Siapa penganjurnya? Siapa yang ketua penelitiannya atau ketua urustiannya? Ternyata orangnya kecil saja, kecil muda lagi. Masya Allah, siapa? Bang Fikri lah. Jangan sombong ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Alhamdulillah, hamda syakirin, syukur. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Munasabah wisuda atau juga acara takharuj Dum'ah ke 12, 13, 14 yang pasti di mana perhimpunan dalam dunia zikir dan agama atau dakwah kita akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluhu. Yasurruni an uqaddima lahum khasatan. Jadi surur menggerakkan, menggembirakan, membahagiakan saya untuk saya mempersembahkan kepada mereka secara khusus dan juga kepada para penggemar majlis ilmu, majlis zikir secara amnya di mana saja mereka. Kami sangat-sangat berbesar hati untuk mempersembahkan kitab ini kepada mereka secara khusus dan kepada kita secara amnya. Hadir risalah al-mubarakah. Dari mana kata-kata mubarakah? InsyaAllah akan Allah berkati, sebab itu isinya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan salah satu daripada rangkaian silsilah al-arba'iniyat al-hadisiyah. Dia sudah sampai kepada rangkaian yang ke-17. Cadangan sampai 40 buah kitab al-arba'in. Wallahu as'al, hanya kepada Allah kami memohon agar Allah berikan manfaat risalah yang ada dengan kita sekarang ini kepada kaum muslimin muslimat, khususnya penggemar majlis ilmu zikir dan kebajikan dan yang menyibukkan diri dalam dunia dakwah wal irsyad,
wa tauji, dan yang memberikan pencerahan bimbingan orientasi kepada hamba-hamba Allah kepada jalan yang lurus, ila tariqir rasyad aisal, kepada jalan yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil akram wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bogor, 20 hari bulan 1 2022 yang bertepatan dengan 17 Jumadil Akhirah 1443. Kita sekarang Ramadan, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, kira-kira dalam 2 bulan setengah yang lalu, tak lebih daripada dalam 2 bulanan, lebih sedikit. Faqir ilallah khadim talabatul ilmi syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Tetap kita memohon, sebab kita senangnya kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita nak vaksin kita kena bagaimana? Mungkinkah kita vaksin untuk dapat dos pertama kedua pergi ke klinik kampung sini? Tak ada. PCR ada sini? Tak ada. Tapi yang hak kita buat sendiri itu hanya setakat yang hak RM12. Itu swab apa namanya, tak tahulah, artikel atau mana artikel kan. Nah, itu kita boleh buat sendiri. Sekarang lebih canggih lagi, tiup. Dah tahu dah positif atau negatifnya. Memang dah negatif daripada dahulu lagi. Sampai tiup-tiup. Kalau kita tiup berarti kau mantul lari lah dia. Negatif lah hasilnya. Sangat lalu tangkabu sangat. Tapi api perhatikan. Sekarang yang walaupun sudah ada perapatan shot, atau sudah dibenarkan untuk tidak lagi kita menjaga jarak dalam sembahyang, hanya yang rapat tuh sejadahnya. Orang trauma nak dekat. Jadi semalam tuh, tak apa, ada cerita sedikit. Habis sembahyang di sini, Azim memang sudah tahu, dah paham dah apa bab yang masuk. Pokoknya kalau ada celah-celah masuk. Sama-sama kawan-kawan Ashabul Kahfi yang paham, mesti kalau habis salat, api tak nak salat dan samping-nyamping itu orang lain. Bab takut kalau orang itu bukan kena rasa kurang nyaman, tidak. Tapi kalau orang lain nanti tak boleh rapat dengan Nabi. Jadi kawan-kawan sudah paham kalau ada jarak mesti masuk. Jadi Abi salat di sini. Sejarah yang gede-gede tadi itu, Abi kalau jarak besar begini tidak ada duduk tengah-tengah. Abi jarak besar begini, Abi duduk di sambungan sejadah. Abi ambil tengahnya situ. Supaya nanti orang boleh rapat. Azim datang. Sebelah Azim itu adalah timbalan Ketua Menteri timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dr. apa nama beliau? Dr. Mustafa apa lebih kurang macam tu. Azim masuk samping beliau. Jadi kaki Abi dengan kaki Azim rapat. Tapi kaki Azim dengan kaki beliau tak boleh rapat. Tak rapat. Jadi nampak lebih perasaan pada saat ketika itu. Pada saat Azim sudah di tengah-tengah, beliau angkat sejadah beliau. Beliau ke samping, beliau ke samping ke sebelah kanan. Memang kena jaga jarak fisikal. Kalau tidak pun dalam 1 jengkal. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Alhamdulillah. COVID-19-nya sudah pergi, tapi rasa risau dan takutnya tetap abadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rapatkan sepanjang bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau kita nak ambil dos ketiga, kita kena call dulu, kita kena pergi, kita kena berurusan, kita kena bayar. Untuk dapat rahmat tidak perlu bayar, dan setempat duduk di rumah pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca surah Kahfi kah, baca amanat Rasul kah, bersalawat kah, berzikir kah, kita boleh dapatkan pasijil tadi itu pada waktu kita berada di tempat kediaman kita masing-masing. Tak mesti kita harus pergi ke Mekah, tak mesti kita harus pergi ke Madinah, tak mesti harus kita dengan ibadah haji dan umroh. Kita pada waktu di rumah, masa kita baring boleh dapat, masa kita santai boleh dapat, masa kita tidur boleh dapat, masa kita makan minum boleh dapat. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan 4 sijil tadi itu, 4 dokumen penting sebelum kita pergi menuju alam yang keempat, supaya alam yang kelima nanti mudah urusannya, alam yang terakhir dengan kita masuk surga bighairi hisab. Maka pada masa kita di dunia, dengan kemudahan yang Allah berikan untuk kita mendapatkannya, jangan sampai kita abaikan.
patuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau undang-undangnya kanan-kanan, kalau undang-undangnya baca-baca, kalau undang-undangnya sebut-sebut, kalau dengan undang-undangnya tutup-tutup, kalau dengan undang-undang dan aturan Allah Jalla Jalaluhu, itu harus dengan kita tinggalkan. Ahbabana, hadis yang pertama, hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita nakan yang ini Abi, semuanya berharap kepada semua keluarga Abi inginkan tergolong dalam kumpulan hadis yang kita riwayatkan pada siang hari ini, dengan santri, dengan pelajar, dengan pembina ilmu majlis zikir di mana saja mereka berada, untuk adik-adik, sanak saudara dan keluarga kita semuanya. Nabi kita bersabda, u'titu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allah bagikan kepadaku, Allah berikan karunia anugerah kepadaku 70.000 orang daripada umatku akan masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab, susah. Scan pun susah, apalagi kalau ada masalah. Tuh, line merah, ada masalah, tuh kena bawa banyak barang, bawa barang kena kastam, kena cukai. Line hijau, senang. Tapi pada itu pun di scan juga, semuanya kena scan. Yang kecil pun scan, tapi tak scan. Tapi buat B kecil je. Kenapa? Sebab B besar B dah dibawa sama kawan-kawan. Senang. Itu syafaat. Nah, kalau tidak, ashabul kahfi tak bagi syafaat gimana? Lenguh lagu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Scan. Kalau di scan-nya, B kita tuh kelihatan. Baju, celana, sepeda, batik jauh, panjang, lebar. Oke lagi. Kalau ditanya, nih beli obat gigi dari mana? Ini sepeda kenapa? Sepeda yang begini-begini. Kenapa tidak beli yang buatan Melayu saja? Kenapa beli yang buatan Jepun? Masalah. Kalau sampai kepada sepeda dipertanggungjawabkan, sampai kepada obat gigi, bros gigi. Beli bros gigi dari mana? Ini bukan buatan Melayu nih. Ini buatan Jerman. Kenapa kamu beli buatan orang Kristen? Kenapa beli daripada buatan Amerika atau buatan Israel? Masalah. Ini baru tentang obat gigi. Belum lagi yang dimakan. Kata mereka, takkan ini nih terekam di dalam maya sejahtera aku. Makan durian king, musaging saban hari. Kamu banyak duit kah? Masalah. Kalau ditanya tentang musaging, kita boleh tumbang. Nabi kita bersabda, jangankan kita, Nabi kita bersabda, kalau Allah pertanggungjawabkan aku dengan putra Nabiullah, dengan putra Sayyidatuna Maryam, kalau Allah pertanggungjawabkan aku, kalau Allah siasat aku dengan Nabiullah Isa alaihissalam, bima palat hatihi, dengan yang dilakukan oleh telunjuk tangan kananku itu, niscayalah kami akan binasa. Maka kalau anak masuk surga paling enak tuh bighairi hisab. Jangan bighairi hisab. Jangan dihisab, hisab letih, semua. Oh tanya, gampang kemarin tuh. Tuh kenapa? Bolongi lubang bilik tuh kenapa dilubangi? Tengok siapa situ tuh. Mereka tahukah? Tahu macam mana? Kata mereka, aku tak pernah tidur, aku catat semuanya. Kata mereka, hang kemarin lewat depan asrama santri perempuan, dah buat apa situ? Kata mereka, bip. Kata mereka, main handphone belakang ke atas sana dekat sungai. Pukul 13 atau pukul 1.30 pagi. Tahu mereka tak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. La takhudhu sinatu wala naum. Gimana kalau tanyakan? Perharian kita pun pasti kita akan tumbang. Kalau seandainya tak payah malaikat yang tanya, tak perlu siasat daripada Allah. Cukup kita yang mensiasat kepada seseorang dalam perjalanan hidup 24 jam saja. Motor elok, cantik. Dan dulu pernah kereta atau motor akan kena saman kalau ada masalah. Brake bagus, horn bagus, cermin bagus, semuanya bagus. Polis akan cari masalah supaya kita kena saman. Semuanya cantik sebab motor itu baru keluar daripada kelang. Semuanya dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan dengan baik. Polis pelet kurang nampak nomor pertama.
pada waktu kita lewat ada becek, naik air, tertampal ke nomor plate motor kita. Itu saja masalahnya. Karena bayar saman. Ada saja mereka memang nak perkenakan kita. Sudah betul dah. Betul. Karena keburu-buru, agak stres, banyak yang dipikirkan. Pada masa check-in, timbang barang, ambil boarding pass. Jadi kata petugas, ada Mais Sejahtera tak? Ada Mais Sejahtera tak? Dia dengar ada buah senjata tak? Katanya tak ada. Mais Sejahtera macam mana boleh jadi ada senjata? Katanya tak ada. Dia kenapa sampai ke situ? Kenapa sampai katakan aku tak bawa senjata? Karena si petugas itu tengok beg-beg dia ada 3-4 beg besar. Jadi katanya tak ada. Tak ada. Mais Sejahtera tak ada. Dia dengar mai senjata. Tak ada betul senjata. Tak ada Mais Sejahtera, mana boleh lewat. Akhirnya katanya tak ada. Mais Sejahtera tak ada. Hah? Ada lah. Diketawakan sama mereka semuanya. Nanti gelaga dia ketawa, gelak dia ketawakan. Sabar kita lah, tapi bukan Nabi lah, adalah kawan-kawan kita yang pergi. Udah beli Kelantan dah hari ini. Beli kedah. Alhamdulillah. Nanti beliau cerita sendiri. Mungkin dalam 2 hari ini beliau datang sini, beliau cerita mai senjata. Orang di Israel, kalau masuk Israel, katanya jangan pernah sebut tentang senjata. Itu sangat-sangat sensitif sekali. Kamu kata ada senjata tak? Kamu kata tak ada senjata saja, kamu sudah dipanggil. Kalau ke Amerika, sebut senjata saja, tak ada bawa senjata. Sebab orang yang bawa senjata itu tidak pernah mengaku. Begitu pandangan polis. Akhirnya kamu akan disasiasat. Gimana kalau yang mensasiasat itu tahu tentang apa yang bergelora, apa yang berbisik di dalam haji? Susah kan? Susah. Jadi kita minta tak apa. Kecil-kecil daripada sekarang Allah. Abi yakin. Kalau Paris, kalau Zubair, abang tulisannya kecil. Beb, kecil beb. Nanti tulis yang besar ya. Tulisannya supaya senang baca daripada jauh. Kalau dengan Nafis dan juga kalau dengan Nawawi, kalau kita sejak daripada kecil lagi. Abi nak beramal tapi tak boleh dapat. Paling tidak dalam tiap hari itu 17 kali insya Allah akan bagi. Abi yakin seyakinnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan anugerahkan surga bighairi hisab kalau kita meminta ya Arhamar Rahimin. Adkhilna jannata bighairi hisab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, adkhilna jannata bighairi hisab. Tiap sujud minta masuk surga tanpa hisab. Abi mau begitu, kadang-kadang terlupa. Ingat rakaat ketiga, lupa rakaat keempat. Ingat rakaat pertama, terlupa 2 rakaat yang berikutnya. Kalau kalian ingat Allah bagi ingatan kuat, minta surga tiap waktu. Bighairi hisab, Allah akan bagi. Memangnya surga punya Abi? Bukan punya Abi. Tapi Allah janjikan kepada kita kalau kita minta surga 3 kali saja, surga yang merayu, surga yang melamar kita. Ya Allah, jadikan dia sebagai salah satu daripada penghuniku nanti pada hari kiamat. Surga yang memohon. Masuklah dia ke dalam surga bighairi hisab. Jangan tidur bighairi hisab. Bukan mai tidurku. Mai surgaku ya Allah. Anugerahkan surga kepada kami semuanya bighairi hisab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Kepada siapa kita memohon kalau kita tidak meminta kepada Allah? Kepada siapa kita berharap kalau kita berharap kepada selain Allah? Kepada siapa yang Maha Kuasa? Mungkin saja kita meminta kepada makhluk juga tidak punya leluasa. Mungkin kita bertawassul kepada seseorang itu juga tidak punya otoriti, yang punya wewenang dan punya kehendak yang maha
berkehendak. Itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Saya yakinnya kami meyakini Engkau kuasa atas segala-galanya ya Allah. Kami meyakini Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Bijaksana, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Bijaksana, Kau Maha Kaya. Innallaha ghaniyun an azabina, Kau Maha Kaya Raya ya Allah. Tidak ada yang merugikan, tidak ada ruginya kalau Kau masukkan kami semuanya ke dalam surga bighairi hisab. Adkhilnal firdausal a'la bighairi hisab. Adkhilnal jannata bighairi hisab. Adkhilnal jannata bighairi hisab. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsik wa bidada kalimatik. Ya Allah, apakah dengan jeritan yang sekuat-kuatnya kami akan menjerit? Apakah kira-kira dengan lantunan yang semerdu-merdunya kami akan lantunkan? Anugerahkan kepada kami al-jannata bighairi hisab. 70.000 anugerah ya Allah berikan kepada umat baginda. Ya Allah berikan kepada baginda 70.000 orang masuk surga bighairi hisab. Wujuhuhum, wajah mereka Nabi kita bersabda macam seperti bulan purnama malam yang ke-14 qulubuhum, macam seperti rentak hati yang sama bi qalbi rajulin wa'idin, hati yang bening, hati yang yakin, hati yang bertakwa, hati yang senantiasa selalu mengundang rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Pastajatuh, jangan pernah mengecewakan baginda Nabi. Jangan sampai kalian degil dengan sunnah-sunnah Nabi. Jangan sampai kalian durhaka dengan baginda Nabi. Siapa yang memohon lebih daripada 70.000 sehingga dengan kita menaruh harapan agar kita tergolong salah satu daripada mereka adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Pastajatuh, kemudian aku minta tambahan 70.000 untuk penduduk janda baik pun sudah lebih daripada 70.000. 70.000 di Pahang saja sudah hampir berjuta-juta. Sikit sangat 70.000 pastazatu sabda Nabi. Maka aku pun minta tambahan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fazadani palit takib. Begitu aku minta tambahan Allah langsung kabul. Kira-kira kalau kita minta tambah Allah boleh kabulkan? Tak boleh. Seboleh-bolehnya yakin. Seyakin-yakinnya Allah Maha Pengasih dan juga Allah Maha Penyayang. Pastazatu, maka aku minta tambahan Rabbi, pastazatu Rabbi, pazadani. Tiap satu, coba tengok Allah bagi berapa? Tiap satu orang 70.000 akan memberikan syafaat masuk surga bighairi hisab. Maknanya pembela Allah tanpa ada hitungan. Kita kalau minta tambah pun tambah sedikit lah. Kalau seandainya kita sudah dapat tunjangan katakan saja 10.000, terus dengan kita minta tambah, apakah kira-kira tambahannya sampai menjadi kepada 700.000 Bang Hafiz? Tambahlah Bang Hafiz, tambahlah sedikit daripada 3.000. Agak-agak berapa Bang Hafiz tambahkan? Paling double pun 6.000. Tak pernah ada orang bagi kita minta tambahan tunjangan kita 1.000, terus dengan kita dapat 70.000. Yang ini daripada satu dapat 70.000 orang. Maknanya Allah pemurah sungguh. Dan kalau Nabi kita minta lebih pun juga Allah akan beri lebih. Kenapa? Sebab Allah dah janjikan di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan anugerah karunia kepada baginda sampai Nabi kita menjadi restu dan ridha. Masuk surga bighairi hisab. Qala pastajatuhu fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfa. Maka Allah tambahkan tiap satu orang akan mendapatkan 70.000. Berarti kalau begitu dikalikan kali 70.000 kali 70.000 hampir dalam 490 4 bilion 900 juta. Betul nih? Ini orang mau tulis nih. 4 kali 7 berapa? 7 kali 7 10 kali 7 70, tolak 21 49. Oke, 49 letak sini 49. Kemudian 70.000 kosongnya 4. Kali tambah 4 8. Berarti 49 tambah 8 kosongnya. Nah, itulah dia. 49 8 kosongnya 3 6. Berarti ada 2 lagi. 2
kita letakkan depan 8, depan 48, 49, berarti 4.900. Maknanya 60 sejuta berarti 4.900 juta. Ada harapan tak? Insyaallah. Boleh minta lagi? Minta aja kepada Allah. Ya Allah, masih kurang lagi untuk kami ya Allah. Kalau kami tidak masya Allah, minta aja dah Allah sujud. Makanya kata Nabi minta tiap kali kita salat, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, ya Karimu ya Wahhab. Adkhilna jannata bighairi hisab. Masukkanlah kami ke dalam surga bighairi hisab. Jadi pada saat kita mendapatkan karunia semacam itu, udah malaikat tunjukkan beberapa dokumen. Oh, pada masa di Janda Baik, oh pada masa di Epo, itu pada masa di Gunung Cerai, itu pada masa di Langkawi, itu pada masa di Tioman, itu pada masa dengan keluarga, itu semuanya terpadam. Mereka cari, ini misal saja lah, kan macam saman lah kalau pada tulis trafik dah padam hak kita semuanya bersih, tak ada saman, satu pun tak ada yang datang. Kalau nama kita sudah masuk dalam senarai nama ahli surga bighairi hisab, dah semua tangan, mata, kepala, kakimu, semua amal ibadah, amal perbuatan, kejelekan dan keburukan yang kita lakukan itu tidak akan dimuhasabah. Kenapa? Sebab masuk surga bighairi hisab. Bukan polis trafik, bukan. Ini penjaga custom tuh. Jemaah haji nak balik. Coba tengok jemaah haji bawa beg banyak. Banyak, setinggi langit. Petugas custom tak nak tengok kan. Tengok pakai baju begini. Semalam tu Bang Hanif, Abi pun juga terbawa-bawa. Pada Abi dari Jakarta, bukan dari Mekah. Tapi Abi pakaian macam seperti jemaah haji. Sama seperti jemaah umrah. Abi banyak. Banyak kan semalam Abi bawa beg banyak. 40 kilo, tambah lagi 20 kilo, atau tambah lagi 10 kilo, tidak usah 50 kilo. Kenapa? First class. Banyak duit kan? Dibelikan. Dan dibelikan. Dibelikan sama Kaina. Alhamdulillah lah. First class pun nikmat. Bagaimana kalau surgawi kelas? Tunjuk kaki. Tak ada pramugari dalam cik, tolong betulkan meja. Tak ada suruh-suruh macam tu. Itu yang hak zaman COVID-19. Kalau tak ada COVID lebih istimewa lagi layanan. Baru masuk pesawat dah dapat minuman, dah dapat buah. Kita masih cari tempat duduk lagi. Orang dah dapat makan buah dah. Itu yang masuk surga bighairi hisab, yang mendapatkan zilal aras, naungan aras nanti pada hari kiamat. VIP surgawi. Ala manabira min nur, atas mimbar-mimbar cahaya. Jadi umrah. Assalamualaikum. Mama tadi senyum lagi. Tapi kalau pada tu ada masalah, tengok nampak meyakinkan betul ni pembawa dada atau pembawa barang terlarang atau apa segala macam. Paspor. Tak ada senyumnya, paspor. Cik, coba tolong diperiksa. Muka bere, terbelahai, terbuka semuanya. Yang hati kita itu banyak dokumennya, banyak BB-nya. Tapi sama tugas custom. Selamat haji. Oh selamat, mudah-mudahan umrah makbulah. Masya Allah, ucapkan tahniah lagi. Ronanya begitu yang masuk surga bighairi hisab. Masuk semuanya, masuk. Masya Allah, tabarakallah. Munir. Mana Munir? Balik. Hah? Balik? Kenapa balik bulan Ramadan? Hah? Allah. Hasan, gimana dia sampai ketabrak motor? Kak mana? Sini. Kenapa tidak di Perak aja tabraknya? Paham? Nah, tuh Munir. Cari Munir, tabrak kereta motor. Ustaz, kita tabrak kereta juga kan orang tua beliau. Sosabri, meninggal dunia. Nah, tahu dah di umur? Tahu kan? Nah, jadi jangan merasa yang muda-muda ini umur panjang.
Udah jadi lebih cepat daripada yang berjanggut kuning. Tak kisah mati awal mati lambat, yang penting berakhir hisab. Ya Allah, tak kisah Allah. Ya jemput aku awal atau akhir. Dan kau datang untuk menyusul yang sana pasti anugerahkan surga. Ya Allah, kalau engkau belum bagi jaminan surga bighairi hisab, jangan kau matikan aku dulu ya Allah. Kalau takdirkan kami akan masuk atau ditransitkan waliyadzubillah robakan ketentuan takdirmu. Bolehkah dengan kita memintakan seperti itu? Kita bukan meminta, kita meminta, Bang, meminta. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah sungguh. Hadis yang kedua dan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Libasu ahli syirki. Ingat untuk semuanya, muslimin muslimat, jangan asal passion, ambil passion. Kata mereka kerat rambut, kata mereka kerat lutut. Sekarang baju yang bolong-bolong itu lebih mahal daripada baju yang benaran. Ada di peralatan sekarang nih. Macam abah kan selalu kita suka beli baju pakaian kasut yang ada jenama kan. Jadi pada masa kita tengok beberapa konter tempat penjualan tuh, dia ambil baju, sini bolong, sini sobek. Yang sobek yang bolong-bolong mentang tutup lebih mahal harganya daripada baju yang baik. Manusia mana sekarang nih? Yang kemas macam ini murah. Yang sobek-sobek, yang berobek-robek, yang tak ada JT-nya di sini nih. Sini berobek, lubang-lubang sebelah sana. Berlubang macam seperti kena telur banyak rokok barangkali. Sampai celana jeans tadi itu robek lututnya, robek pahanya. Harganya lebih mahal. Sudahnya bukan setakat sobek saja, setakat robek saja. Bekas dawat pun ada tulisan I love you, kemudian ada bentuk amurnya di situ. Itu mahal harganya. Hati-hati, iyakum, hindarkan diri kamu daripada paket ahli syirik. Jangan pakai, jangan ambil pesen orang-orang kafir, libas ahli syirik, pakaian ahli syirik. Daripada Abi Utsman radhiyallahu taala anhu qala ja'ana Umaru, telah sampai kepada kami kitab surat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa nahnu bi Azerbaijan. Sedangkan pasukan sedang berada di Azerbaijan, Kazakhstan, Afghanistan. Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan kecantikan kepada mereka-mereka di situ. Tengok orang-orang Uzbekistan, lah cantik. Kamu tengok lawan cantik itu perempuan-perempuannya saja. Coba tengok laki-lakinya pun juga tampan-tampan. Kalau lakinya hodo-hodo, takkan mungkin anak-anak mereka jadi cantik. Tapi kita tak tengok laki-lakinya, kita tengok perempuannya saja. Bila tengok, sebabkan mereka ada kasidahan kan. Jadi masa siapa yang karya Malaysia? Hasib Syarifah Hasib. Pada waktu belum melantunkan kasidah di ahlil badriyah salatullah salamullah, ada yang baju kuning di kepala itu robot ya, boleh kira-kira dapat pahala, ada pusing-pusing macam itu. Kalau tumbang jatuh meninggal dapat pahala syahadah, kira-kira Allah. Tak tengoklah. Dua orang pusing, baca seperti payung. Kalau payung diputar tak ada masalah. Ini orang yang berputar, itu bukan patung, itu manusia. Mesir punya budaya semacam itu, Turki juga punya budaya semacam itu. Syarifah Qasim lagi mengkasidahkan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus disahut salatullah salamullah. Kita tak tengok suaranya, kita tengok mukanya. Allah suaranya tak ada mana, orangnya awal cantik, ternampaklah, tertengok.
Mudah-mudahan Allah ampunkan ketaksiran mata kita yang suka tengok yang cantik-cantik. Kita dapat memilih-milah dan membeda-bedakan. Tengok yang cantik, ini lawa, ini manis. Jadi ada salah seorang daripada hamba Allah berkata macam ni, berkata semacam ni, pakai baju manapun, pakai baju mana saja tetap cantik sebab kena orangnya cantik. Begitu. Masya-Allah, tabarakallah. Memang betul. Jadi passion itu sebenarnya yang pertama yang paling menentukan orang yang memperagakan. Jadi kita tengok tegukah tepukau beli online. Lawa sungguh tudung tuh. Bukan namanya Farida tuh hak lama, bukan yang namanya Lenopa tuh hak lama, namanya Izufa. Izufa kerudung. Khadijah cantik. Tuh kerudung Khadijah telkom cantik, masyaallah tabarakallah. Beli online 3 sekali. Dia pakai yang ungu cantik, yang hitam cantik, yang putih cantik. Beli ketiga-tiganya. Berapa? 300 ringgit atau 450. Sampai ke rumah kain lawa, fashion cantik, rupa bagus, pasang. Oh tak lawa. Apa pasal, apa masalah? Ini penipuan semuanya, marah-marah pula pada mereka ini. Penipuan ini semuanya. Tadi yang cantik pun pakai ketiga-tiganya. Tadi yang cantik. Nah, sebab yang pakai itu cantik orangnya. Mana ada dia peragawati yang orang yang udu-udu yang memperagakan. Macam tu ceritanya. Jadi kecantikan itu adalah daripada Allah. Habiskan Azribijan. Ya Utbah ibn Farqad. 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 Hai Utbah, ini nama sahabat. Iyakum batana'um, hindarkan diri kamu daripada hidup berpuas-puas. At-tana'um itu dengan pakaian, dengan minuman dan juga dengan kehidupan. Maksudnya berpoya-poya, bermegah-megah. Hindarkan diri kamu daripada bermegah-megah dalam berperhiasan. Dan yang kedua, bermegah-megah, cantik, indah, bagus silakan, tapi jangan sombong. Dan juga elakkan diri kamu daripada perhiasan ahli syirik. Kalau dah pasti itu dipakai sama orang kafir, jangan kita pakai. Itu passion rambutnya siapa? Tengok, kalau misalnya tuh guru kita, Datuk Mufti kita, pada waktu kita berjumpa, pada masa kita dikunjungi oleh Mufti wilayah, terus dengan beliau beruduk di tempat kita, beliau buka kepala beliau, ternyata passion rambut beliau tu yang bertahta-tahta di sini. Ini Datuk Mufti wilayah, itu posingan dengan cukuran rambut. Pada masa kita juga khidmat kepada Datuk Mufti Terengganu, ternyata rambut beliau juga habis di sini, tinggal air pancut di tengahnya. Begitu kita terjumpa dengan Baba Ismail panjang atau dengan Baba Ghazali pun juga rambut mereka pesetnya botak di tengah, panjang di samping menyamping. Itu tak apa-apa kita ikuti kalau memang mereka peset seperti itu. Ini yang punya letak bentuk corak siapa cukuran atau guntingan yang semacam itu kebanyakan jadi pada orang-orang Parsi. Paling tidak pun daripada orang-orang kafir itu datanya ya imam daripada Hindustan, imam daripada Amerika, imam daripada Eropa. Maka kamu jangan potong rambut macam tu. Itu mana iyakum maziyah di syirik. Jangan sampai kita menyerupai gaya orang yang bakalan akan jadi penghuni neraka wal iyadzubillah. Serupai pakaian, gaya penampilan seperti gaya ahli surga yang kekal abadi di jalan surga agar kita tergolong bersama mereka nanti insyaallah. Qala wa iyyakum wa ziyya ahla syirik. Berikutnya dan juga pakaian harir. Maka kawan-kawan daripada Indonesia, dari Malaysia insyaallah aman. Dari Indonesia yang tidak aman, kalangan para habaib di kalangan para ulama yang selalu menyukai jenis-jenis kain, jenis-jenis sarung yang namanya BHS, BSS sebutan di sana, BHS, Al-Haramain, baju free, baba yang seumpamanya harganya sampai 200-300 Rm. Harga satu kain.
Nanti kalau kita pergi Tanah Abang, Abi tunjukkan. Biasa, tapi bau. Kain itu bau. Tulisan situ 100% sutra. 100% sutra. Begitu kan? Nah, cium baunya ada bau khas. Kalau memang itu betulan sutra, jangan dipakai. Kenapa dengan kita pakai kain harir? Nabi kita bersabda, itulah libasnya ahli neraka. Nabi kita mengatakan kain sutra. Yang pertama emas, yang kedua haramun ala dzukuri ummati, haram kepada kaum laki-laki, halal untuk kaum perempuan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an lubusil harir wa qala ila hakadha, ukuran 2 jari. Sini nih, yang ini nih sutra tak apa. Yang ini sutra tak ada masalah. Ini juga sutra, mungkin pulkerahnya sutra tak ada masalah, atau buahnya sutra tak ada masalah. Macam seperti kita tak cukup kain kan? Kan ada baju, alhamdulillah belum ada lagi. Nah, tuh baju macam tuh macam tak cukup kain je. Tapi passion, akhirnya jadi kegemaran. Dulu orang tak berani pakai baju macam tuh, yang dipakai sama Nawawi. Macam seperti kain putihnya habis kain, terus pakai yang hijau di atas. Nah, itu orang kata baju tak cukup kain. Sekarang baju tak cukup kain itu jadi passion, jadi model. Kalau yang putih saja, hitam saja, itu nampak kurang lawa. Yang lawa itu macam mana? Kalau banyak jenis kain. Sini hijau, sini biru, sini merah, belakang putih. Kemudian muka belakang lagi hitam dengan oranye misalnya. Masya Allah, tabarakallah, macam-macam jenis kain ada di situ. Itu bagaimana? Asalkan tidak menyerupai pakaian orang kafir, asalkan terelak daripada jenis kain sutra, agama tidak menghalang kita. Nahana an lubusil harir wa qala ila hakata wa rafa'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi. Nabi kita mengangkat 2 jari kecuali ukuran 2 jari, maka itu diperbolehkan untuk kita memakainya. Insyaallah kita berjumpa pada pukul 5.30. Pada pukul 5.30 cukup kan? Pukul 5.30 sampai 6.30, 6 sampai 7, 6.30, 6.30, 5.30, 6.30, 6.45. Hah? Duduk. Pukul 6. Baru pukul 6 ke situ. Bagi panahlah sedikit. 5.45 lah. 5.45 kita ke dataran, sambung 2 buah kitab. Nanti kita ambil 1 situ, 1 di sini insyaallah. Persiapan untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti program kita sampai habis. Amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah, jangan masbuk ya. Insyaallah. Adzan pukul 1:30. 1:16 kejap lagi. Yang ada persiapan mungkin kamar, nanti sebelum kamar kita sudah semuanya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.